Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Dalam saku spasial berkabut, Qin Yu yang diam-diam bermeditasi sedang duduk dalam posisi bersila. Tangannya dengan cekatan berpindah dari satu segel tangan ke segel tangan berikutnya dari 36 segel tangan yang berbeda dengan mudah berlatih. Segel tangan ini termasuk dalam seni yang dikenal sebagai teknik penyempurnaan jiwa, sedangkan 36 segel tangan hanyalah 3 gerakan pertama bagian dari tahap pertama tahap manusia dari seni pemurnian jiwa. Akibatnya kantong spasial tempat dia tinggal bukanlah ruang normal tetapi kantong spasial yang dimanifestasikan oleh jiwanya. 36 segel tangan masing-masing mengkonsumsi kekuatan jiwa yang besar dan meningkat saat dibuat. Pada awalnya Qin Yu menemukan bahwa segel tangan kemudian dari seri tersebut sangat sulit untuk dibentuk, tetapi sekarang dan selama meditasinya dia dapat membentuknya dengan lebih bebas dan seperti pelatihan tak kenal lelah itu Qin Yu telah berhasil melewati setiap satu dari 36 segel tangan. Suara lembut bergema di kedalaman ruang jiwa itu membangunkan Qin Yu seperti disiram dalam air sedingin es. Di dalam Jade Immortal Mansion, patung bersila tersentak hidup-hidup. Mata patung itu berkedip terbuka di depan mata Qin Yu adalah warna giok hijau kebiruan yang akrab dari Jade Immortal Mansion. Di telinganya terdengar jelas suara percikan dan aliran air yang mengalir di air mancur di dekatnya. Suara yang terdengar lembut tapi cemas terdengar di kepalanya. Tuan, situasinya sangat buruk, musuh telah menyerang taman dengan maksud untuk membantai kita. Suara itu milik dua Suoyan dan Zhang Yuan yang terdengar sangat gugup. Keduanya tidak terlalu khawatir tentang diri mereka sendiri karena mereka bisa langsung kembali ke dunia lapisan pertama Atlas. Mereka mengkhawatirkan yang terburuk untuk tuan mereka Qin Yu. Mereka takut musuh akan membunuh Qin Yu di dalam ruang budidaya tersembunyi. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Qin Yu sedang bermeditasi di dalam Jade Immortal Mansion. Musuh Qin Yu mengerutkan kening, ini siapa yang berani menyerangnya sekarang? Dia langsung memperluas kekuatan spiritual abadi dari rumah abadi giok untuk menyelidiki gangguan di taman bambu. Sejak fusi jiwanya dengan air mata meteorik jiwa dan kekuatan jiwanya telah mengalami transformasi yang menakjubkan. Seperti kemampuannya untuk menggunakan teleportasi yang lebih besar ketika berada pada tahap abadi normal dan memiliki kemampuan deteksi jiwa pasif dan aktif yang sangat kuat. Musuh terdiri dari 5 orang. Yang paling kuat berada di tingkat A modal emas level 9. Sekejap pikirannya dia bisa dengan jelas melihat pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan musuh. Kelimanya cukup kuat, dia terkejut dengan informasi tersebut. Dalam waktu yang singkat itu dia memiliki kekuatan spiritual yang meliputi seluruh taman dan menutupi seluruh kota Liu Feng untuk menemukan muridnya Liu Hansu saat ini hadir di aula utama markas besar klan Liu. Dia langsung membuat keputusan pertama. Suoyan dan Zhang Yuan tidak perlu lagi menghindari gelombang pedang itu. Kembali ke Atlas di mana Anda akan aman. Tanpa jeda dan sekejap pikirannya dia menarik Suoyan dan Zhang Yuan kembali ke Atlas 10.000 binatang. Dengan perlindungan Jade Immortal Mansion dia tidak akan percaya bahwa 5 lawan akan dapat menemukan dan memahami melalui alat dan perlindungan yang ditetapkan oleh Kaisar Niyang sendiri. Ya, hal pertama yang pertama aku harus menghitung sudah berapa lama aku menjalani sesi pelatihan tertutup kali ini. Setelah beberapa saat matanya berkedip dengan kebijaksanaan, saat berlatih sepertinya hanya beberapa bulan atau tahun. Dalam sekejap mata 1 dekade telah berlalu, dia mengerutkan bibirnya. Dengan hati-hati dia mulai menyelidiki detail kemajuannya dengan sesi pelatihan terbarunya, aku sudah menyia-nyiakan waktu setidaknya setengah tahun. Dia menemukan bahwa dia telah berhasil mencapai tahap manusia lengkap dari teknik penyempurnaan jiwanya. 10 tahun yang lalu jiwanya berada pada tahap abadi normal level 8 dan setengah tahun yang lalu dia sudah berada pada tahap abadi emas level 1 yang tidak terlalu mengejutkan. Hanya saja Qin Yu benar-benar tenggelam dalam alam sementara itu sehingga dia tidak menyadari jiwa panggung manusianya telah tercapai dan dia bisa memulai pada langkah berikutnya tahap bumi dari seni penyempurnaan jiwanya.
Merasa cukup senang dengan kemajuannya, senyuman muncul di wajahnya. Jiwaku telah mencapai tahap keabadian emas level 1. Memurnikan 1 atau 2 Yuanying abadi emas tingkat 1 seharusnya tidak sulit sekarang. Dia yakin akan keberhasilannya memurnikan Yuanying seperti itu, namun dia tidak mulai memurnikan. Sekarang bukanlah situasi di mana dia ingin mulai memperbaiki karena 5 ahli kuat yang ada di sini untuk membunuhnya ada di luar. Jadi jika dia tidak keluar dari persembunyiannya, 5 penyusup akan terus membuat kekacauan di sekitarnya termasuk kota. Sepanjang garis pemikiran itu, Qin Yu tidak terlalu khawatir tentang menghadapi 5 penyusup juga. Boneka pedang abadi saya mungkin hanya 1 pedang emas tingkat 9 yang abadi dengan menggunakan gaya pedang terkuat di semua bidang abadi, gaya pedang penghancur surga, dan tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan. Hanya dengan mempertimbangkan ketangguhan dan pertahanan, boneka itu saja cukup kuat untuk menghadapi serangan pedang mistik level 1 abadi. Jika tidak menyeka lantai orang bodoh ini, setidaknya aku tidak akan kalah. Tidak ada pedang abadi lain dengan ketangguhan yang sebanding dengan boneka pedang, juga tidak ada pedang abadi lainnya dengan kekuatan ofensif sebagai seseorang yang menggunakan seni pedang tertinggi Heaven Sundering Sword. Hanya dengan 2 faktor ini, boneka pedang Qin Yu setidaknya 1 tingkat lebih tinggi dari pedang abadi pada tingkat yang sama seperti itu. Dia tahu pertempuran itu tidak akan mudah. 5 ahli di luar memiliki kekuatan puncak pada tahap ini, saya tidak bisa ceroboh. Sebaiknya aku mengendalikan boneka pedang itu sendiri lalu menggunakan pikiranku untuk mengendalikannya dari jarak jauh. Jiwanya dengan cepat memisahkan diri dari tubuhnya. Saat menerbangkannya, boneka pedang juga muncul di halaman rumah abadi giok, di mana jiwa langsung memasuki boneka pedang tanpa ragu-ragu. Begitu jiwanya memasuki boneka itu, kilasan ide terjadi padanya. Dia langsung memindahkan Blazing Ice Ring ke bagian dalam boneka itu lalu keluar dari mansion abadi giok. Di udara di atas taman bambu, 5 penyerang masih melayang di 5 simpul utama sebuah bintang. Mereka adalah kelompok Avengers Yudian yang terdiri dari 4 murid keturunan sekolah pedang giok generasi ketiga. Alih-alih wajah-wajah menyenangkan yang lega dengan membantai semua yang ada di taman bambu, mereka adalah wajah-wajah yang serius tapi agak kecewa. Yang bernama Feng Lian membuka mulutnya dan bertanya-tanya dengan suara keras, "Tuan, tidak ada sedikit pun kekuatan hidup di taman bambu di bawah ini. Apakah menurut Anda tamu terhormat dari klan Liu juga telah terbunuh?" Meskipun gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi area luas yang dicakup oleh teknik itu bisa dengan mudah diabaikan oleh keabadian emas yang kuat. Siapa sangka formasi yang sudah dilengkapi segel tangan tak menyisakan 1 titik pun kekuatan hidup di seluruh kebun bambu. Bahkan Lu Chao setuju dengan titik ini. "Tuan, jika kau mengambil ukuran dan lokasi planet bulan kuning kecil ini dan ukuran klan Liu, jelas bahwa kekuatan tamu terhormat dari klan Liu sebanding dengan kekuatan total klan Liu. Saya akan mengatakan bahwa tamu yang dihormati hanyalah level 9 normal abadi. Mungkin orang itu sudah mati karena serangan formasi kita saat itu." Bibir Lu Chao melengkung ke atas membentuk senyuman akhirnya. Jika tersangka yang merupakan tamu kehormatan keluarga Liu hanyalah seorang abadi level 9 biasa yang terbunuh dalam 1 gerakan oleh formasi mereka, dan jika ini keluar mereka akan menjadi bahan tertawaan karena terlalu banyak membunuh target yang lemah. Yudian merasa sedikit malu untuk membawa 5 dewa emas tahap akhir termasuk dirinya sendiri untuk mengambil tingkat 9 abadi. Dia merenung sebentar lalu menatap Hang Yu. "Keponakan laki-laki, kekuatan jiwamu adalah yang paling kuat dari kami. Bisakah kamu memeriksa apakah masih ada lagi manusia di taman bambu ini?" "Tentu saja, Paman bela diri." Hang Yu segera menyebarkan kekuatan spiritualnya dengan menyapu setiap sudut dan celah kebun bambu miliknya. Kekuatan spiritualnya bahkan menyapu setitik kerikil yang merupakan rumah abadi batu giok. Bahkan jika dia menyelidiki setiap aspek lingkungan termasuk rumah abadi giok, bagaimana orang ini bahkan bisa membayangkan kehancuran melewati mantra ilusi dan pertahanan yang ditempatkan oleh Kaisar Ni yang dirinya sendiri di rumah abadi batu giok. "Paman bela diri, saya baru saja menyapu seluruh taman dengan kekuatan spiritual saya dan tidak menemukan 1 orang pun." Sebelum Hang Yu bisa menyelesaikan kalimatnya tercekik oleh kata-katanya dan terbatuk-batuk ekspresi keterkejutan.
Sosok itu menyerupai seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam melambai dengan gagang pedang panjang diikat ke punggungnya. 5 penyusup seketika mengalihkan pandangan mereka untuk beristirahat pada pendatang baru ini. Saat itu juga mereka semua memiliki satu pikiran, itu ahli sejati. Mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat merasakan bahkan sedikit kekuatan spiritual dari pendatang baru ini. Jadi jawaban paling mungkin berikutnya adalah bahwa pria ini jauh lebih kuat dari mereka. Dengan cara yang agung namun sombong, pendatang baru itu mengangkat kepalanya dan menyapu pandangan sedingin es ke-5 penyusup yang melayang dengan suara yang sama sedingin es. Dia berkata, "Siapa kamu dan mengapa kamu berani datang ke kebun bambaku dan menyebabkan kekacauan?" Saat ini pemimpin dari 5 orang Yudian tidak bisa melepaskan diri dari kemudahan yang menekan hatinya. Pada awalnya dia berharap lawannya tidak lebih dari level 8 keabadian emas dan paling buruk adalah keabadian emas level 9, tapi bukan seseorang dengan kekuatan yang lebih besar dari mereka. Yudian hanya bisa menjawab dengan nada yang lebih ringan dari nada menantang sebelumnya. "Saya dipanggil Yudian, guru dari Yan Gao, dan siapa Anda? Apa hubungan Anda dengan Qin Yu?" 4 lainnya mungkin sedikit ragu-ragu di depan musuh seperti itu, tetapi Yudian adalah bawahan di bawah kepemimpinan Kaisar Yu. Master seni bela diri Yan Gao, semuanya masuk akal sekarang. Qin Yu agak terkejut bahwa mereka bisa langsung menunjukkan lokasi dan hubungan antara dia dan si pembunuh dengan mudah. Tanpa sepengetahuannya pihak lain tidak sepenuhnya yakin dialah pelakunya. "Siapa aku?" katamu. "Biasanya kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui, namun kamu ingin tahu tentang hubunganku dengan Qin Yu." Senyum licik tumbuh di wajah pria itu. "Saya akan memberitahu Anda, saya paman bela diri Qin Yu." Paman bela diri. Pemahaman melintas di mata Yudian yang mengambang yang langsung memiliki pencerahan tentang situasi yang ada. Tamu terhormat dari klan Liu adalah Qin Yu yang kekuatannya lemah, tetapi untuk dapat membunuh Yan Gao, pembunuhnya pasti paman bela diri ini atas permintaan Qin Yu. Tanpa berbelit-belit Yudian menatap tajam pria di bawah. "Jadi apakah Anda membunuh Yan Gao?" "Ya." "Lalu kenapa?" Pria itu menjawab dengan nada meremehkan dan merendahkan. "Apa yang akan kamu lakukan tentang itu?" Ekspresi wajah pria itu menunjukkan betapa meremehkannya saat dia melihat 5 penyusup itu. Ekspresi kelima orang itu menjadi jelek dan mengancam di depan 5 dewa emas yang kuat. Pria itu berani menginjak-injak wajah mereka. Meskipun Yudian adalah seorang pembalas dendam sejauh ini, dia bukanlah orang yang gegabah. "Apakah Anda ahli panggung abadi mistik? Jika ya, maka Anda harus berada di generasi yang sama dengan guru sekolah saya, dan hanya dengan begitu Anda bisa menunjukkan penghinaan seperti itu kepada kami. Tetapi jika Anda hanya seorang yang sulit menginjak-injak wajah kami dan menghina kami dengan cara yang tidak menyenangkan, kami setidaknya akan memberikan Anda sepotong obat sendiri." Suara Yudian lembut tapi ada nada baja. "Panggung abadi mistik," mendesah, tapi selangkah dari tahap itu. Qin Yu tertawa gembira. "Tidak perlu bertele-tele lagi, izinkan saya untuk memberitahu Anda, bodoh. Saya seorang pria sederhana di tingkat abadi emas tingkat 9, tapi apakah saya takut pada Anda?" Haha. Qin Yu melihat orang-orang ini seolah-olah mereka adalah sekelompok badut di depan matanya, jadi dia bercanda tentang mereka. Wajah Yudian berkedut karena amarah yang memuncak. Tapi itu tidak menghentikan Qin Yu melanjutkan monolognya. Dia berbalik untuk melirik ke arah rebung yang tersebar di sekitarnya dan berkata dengan gerakan tangannya yang dramatis, "Ah, taman bambu saya yang terkasih, saya telah tinggal di antara Anda selama hampir 1 dekade. Untuk semua tanaman hijau dan rumpun bambu yang tinggi, aku merasa sedikit berkecil hati pada saat ini, dan pandangan sedih itu membuat mataku berlinang air mata. Celakalah gadis-gadis pelayanku yang cantik." Dia membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dalam pose konduktor ke sisa-sisa pelayannya yang berdarah. "Karena Anda tidak ingin bertindak lebih dulu, saya harus membalaskan dendam rekan-rekan saya yang jatuh di kebun bambu saya. Untuk setiap tanaman saya sangat terikat secara emosional. Saya harus menuai hidup Anda untuk tindakan curang Anda." Sekarang saatnya satu kalimat dari Yudian melalui transfer suara bergema di benak Heng Yu, Feng Lian, Heng Feng dan Lu Chao, diikuti dengan keputusan cepat. "Pergilah sekuat tenaga, gunakan gerakan terakhir kami sekarang."
Dengan level 9 keabadian emas, Hang Yu sebagai kepala formasi dan 4 pendukung masing-masing yang abadi mengikat tangan mereka melalui serangkaian segel tangan. Cahaya keemasan keluar dari tubuh mereka saat pedang mereka terangkat bebas dari sarungnya dan melayang di atas kepala mereka mengarah ke dalam. Qin Yu menyipitkan matanya terhadap cahaya yang menyilaukan dari 5 lawan ini. Di tengah cahaya yang menyilaukan tapi dingin ini, Qin Yu tersenyum-senyum iblis. Wow, mereka datang ke sini dan langsung menggunakan teknik yang begitu kejam dan sengit. Tanpa kehilangan sedikit pun senyumannya yang gelap, dia terbang di udara dan naik ke atas seolah-olah berjalan di tangga surgawi dengan langkah santai, benar-benar nyaman ketika berhadapan dengan seni mistik paling kuat. Qin Yu naik tangga surgawi di bawah tatapan waspada dari 5 penyerang. Melihat keberanian Qin Yu, ekspresi arogan dan menyendiri mereka tertawa dan mengejek di dalam hati mereka karena mereka tahu serangan mereka sangat kuat. Formasi pedang rantai 5.5. Hancurkan. BOOM, ruang langsung di depan 5 bergemuruh seperti guntur surgawi. 5 aliran emas keluar dari mulut 5 dan masuk ke pedang abadi masing-masing yang mengambang di atas kepala mereka. Qin Yu merasa kata itu menyala seperti nyala api magnesium, sambaran petir yang halus turun ke dunia di bawah yang dikombinasikan untuk menyerang Qin Yu. Jika ada kaisar abadi yang hadir, mereka akan melihat bahwa petir ini sebenarnya adalah pedang panjang yang sangat besar. Qin Yu menatap petir yang turun seolah mengagumi keindahannya saat membelah udara. Di bawah cahaya dan pemanasan super dari petir yang mendekat, Qin Yu berdiri di sana di udara tanpa bergerak menonton tontonan. Bom, sebuah tabrakan dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, diikuti oleh gelombang kejut yang luar biasa dari resonansi udara dan menghantam bangunan apapun yang saat ini berdiri di sekitarnya. Dengan Qin Yu di pusat gempa, kawah dengan radius 1 km dibuat dari dampak ledakan petir yang turun. Dalam sekejap dunia di dalam taman bambu diubah menjadi pemandangan baru. Tindakan paman bela diri ini benar-benar membuat bingung kelima penyerang, bahkan Yu Dian yang pendiam pun bingung. Mengapa paman bela diri ini tidak menolak atau menghindari serangan itu saat bubuk halus dari semuanya telah mengendap siluet muncul di depan mereka. Siluet itu menyerupai seseorang yang mereka kenal. Paman bela diri itu telah muncul di depan mata mereka. Kamu, Yu Dian dan yang lainnya benar-benar bingung dan dibuat ternganga oleh penampilan Qin Yu. Mereka tidak percaya apa yang dilihat mata mereka. Bagaimana mungkin emas abadi level 9 di bawah serangan langsung dari teknik pamungkas mereka bertahan dari serangan itu? Bahkan guru sekolah pedang Giok Yu Qingzi akan mencoba menghindari serangan itu dengan putus asa seolah hidup mereka bergantung padanya. Qin Yu tersenyum jahat pada 5 orang bodoh. Teknik formasi pedang itu memang cukup kuat tapi masih jauh dari menyakitiku. Nah, serangan itu adalah langkahmu, sekarang saatnya giliranku. Dia menggerakkan tangannya dan mencengkeram pedang panjang di belakang punggungnya tepat saat kelima orang itu terbangun dari pingsan, tapi sudah terlambat. Melarikan diri hanyalah mimpi. Cahaya dingin yang mematikan melintas mata Qin Yu. Jurus pedang surgawi gerakan ke-8, Swos menggambar pedang dengan pedang abadi menghadap langit di atas 8 gelombang tipis surga yang memisahkan gelombang pedang terbang keluar ke segala arah. 6 di antaranya menyatu menjadi 3 gelombang pedang yang sangat kuat dan semuanya menuju ke arah kepala 5 orang bodoh itu. Ombaknya mungkin terlihat seperti bergerak lambat, tetapi target mereka bahkan bergerak terlalu banyak sebelum gelombang itu tiba. 3 gelombang yang menyatu telah tiba di wajah Yu Dian, Hang Feng dan Feng Lian, dan 2 gelombang yang lebih lemah tiba di wajah Dewa Emas level 7 dan 9 yang tersisa Lu Chao dan Hang Yu. Dan sebelum mereka bisa menggerakkan satu otot, 3 gelombang energi pedang yang kuat dan 2 gelombang yang sedikit lebih lemah telah tiba di wajah mereka. Langkah ke-8 dari gaya pedang pemisahan surga adalah teknik yang sangat kuat dari repertoar pedang pemisahan surga. Bagaimana mungkin beberapa pedang emas tingkat 8 yang kikir abadi bahkan bermimpi untuk melawan? Langkah ini menghabiskan sekitar 50% dari semua 9 batu elemen kelas atas yang dipasang. Jika saya tidak bisa membunuh kalian semua, bukankah saya akan membuat kerugian besar? Qin Yu mencibir pada dirinya sendiri. Dia yakin bisa membunuh 4 dari 5 kecuali emas abadi level 9.
Dia tidak bodoh untuk berpikir dia pasti bisa menjaga level 9 emas abadi Hang Yu, jadi saat dia mengeksekusi Omni Slash dia berlari ke arah Hang Yu. Feng Lian dan Hang Feng langsung membelah setinggi dada, darah menyembur dari luka masuk dan keluar dari gelombang pedang, tubuh mereka benar-benar tidak bernyawa saat jatuh ke tanah. Dihadapkan pada gerakan silent killer seperti itu, Yu Dian tidak lebih baik dari murid-muridnya sendiri. Dia mungkin memiliki kecerdasan bisnis sebagai pedagang dan keterampilan manajemen seorang pemimpin, tetapi dalam hal kekuatan tempur dia jauh lebih lemah. Dia juga menjadi tidak bernyawa oleh serangan itu. Adapun Lu Chao, pada dasarnya dia adalah individu yang nakal dan licik. Saat dia melihat paman bela diri belum mati, dia yang pertama bereaksi dan menghindar ke samping, tapi gelombang pedang yang diarahkan padanya juga tidak mengikuti garis lurus. Setiap gelombang pedang bukanlah gelombang pedang sederhana. Masing-masing adalah gelombang energi pedang yang dibuat menggunakan energi pedang pemisahan surga, yang berarti bahwa setiap gelombang akan menuju target mereka seperti gelombang pedang dengan kesadaran. Energi pedang yang diciptakan oleh pedang panjang Dewa Sky Piercer memberikan kemampuan dan gerakan milik Heaven Sundering Sword Style. Sesuatu yang mendalam dan maha kuasa di surga yang memisahkan serangan pedang bukanlah sesuatu yang bisa diimpikan oleh individu licik seperti Lu Chao untuk mengelak. Secara alami dia juga menjadi korban dari tampilan kekuatan yang mengerikan. Di dunia ini dan di dunia lain manapun yang kuat dipuja. Terkadang dalam pertempuran antara para ahli yang tampaknya sama kuatnya, sedikit kesalahan atau perbedaan kekuatan dapat menentukan hidup atau mati. Dalam sekejap mata 4 dari 5 penyerang yang semuanya adalah Golden Immortal tahap akhir langsung dipenggal kepalanya. Dengan memusatkan energi pedang yang terbatas, Qin Yu langsung memproyeksikan bilah tajam ini dan membunuh 4 keabadian emas sekaligus, sementara ia sendiri bergegas maju untuk menghadapi Hang Yu yang bisa merasakan dinginnya bangkit dari jari kakinya. Menjadi yang terkuat dari kelompok dan paling berpengalaman dalam pertempuran, Hang Yu memiliki cukup waktu untuk menghunus pedangnya dan memblokir gelombang pedang yang mendekat secara langsung. Kekuatan tumbukan dari gelombang pedang mengirimnya 100 meter atau 2, sementara tangannya terasa sedikit mati rasa karena kekuatan yang menggelegar. Kekuatan itu sangat mengejutkannya karena dia merasakan tekanan dari gelombang dan jantungnya bergetar ketakutan. Gelombang pedang yang dahsyat dan kuat. Meskipun gelombang itu hanya 1/8 dari total kekuatan serangan, itu tidaklah bijaksana untuk meremehkan kekuatan penghancurnya. Pantas, tidak heran paman bela diri saya dan yang lainnya tidak bisa lepas dari nasib mereka. Keabadian emas level 9 seperti Hang Yu bahkan terlempar lebih dari 100 meter ke belakang dari kekuatan satu serangan itu. Dia sekarang sangat berhati-hati dan lebih siap untuk kekuatan paman bela diri Qin Yu ini dan berdiri tegak di udara. Orang harus tahu bahwa pertempuran jarak dekat di darat memberikan kemampuan manuver yang lebih sedikit dan kebebasan untuk mengamuk, sedangkan di udara hal itu memungkinkan lebih banyak gerakan 3 dimensi. "Oh, kamu ingin melawanku?" Qin Yu tersenyum lalu tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi provokatif pada keabadian emas terakhir. Kemudian berakselerasi ke udara dan menuju sasarannya. Targetnya adalah 10.000 meter di atas tanah. Hang Yu dan Qin Yu berhadapan satu sama lain, masing-masing bentrok dengan kecepatan tinggi di mana makhluk abadi yang lebih rendah hanya bisa menangkap bayangan kabur di langit. Itu adalah pertarungan antara dua ahli super yang bentrokan dan fluktuasi kekuatannya menciptakan gelombang kejut energi yang sangat besar yang menghantam penduduk tanah di bawahnya. Orang-orang dari klan Liu dan bahkan klan Wang di kota terdekat bisa merasakan fluktuasi energi. Bagaimanapun orang-orang ini semua adalah abadi dengan indera spiritual, bagaimana mereka tidak bisa merasakan gempa yang menyebar luas di daerah tersebut. Di bawah pemimpin klan Liu dan Liu Hansu hanya bisa meringis pahit karena hujan kekuatan peledak dari atas. Sesepuh Yan Sufan dan Yan Suo dari kota Yansan mendekat dari bawah menuju sesepuh keluarga Liu. "Liu Minghan, tamu terhormat yang kau undang sungguh luar biasa, dia bahkan berani membunuh generasi senior sekolah pedang giok." Yan Suo mencibir pemimpin klan Liu. "Tidak ada gunanya alasan, sekarang aku sudah memberi tahu sekolah pedang giok tentang segalanya dengan manik-manik jimat transfer suaraku."
Yan Suo tertawa dan ekspresi menyedihkan di wajah pemimpin klan itu. Dia sangat senang menyiksa yang lain. Ember Moon adalah sebuah planet di bidang bintang Silver Stream yang pada gilirannya di bawah komando 36 penguasa Kaisar Yu, yang dalam hal ini adalah Yu Qingzi. Menyinggung sekolah pedang giok sama dengan menyinggung Kaisar Yu. Untuk klan kecil yang lemah seperti klan Liu, pemimpin klan yang menyinggung sama saja dengan menghadapi genosida. Yan Suo, jangan berani-berani memfitnahku. Tamu terhormat, keluarga saya hanya memiliki kekuatan abadi tingkat 9. Bisakah Anda tidak membebaskan gelombang energi ledakan dari pertarungan di atas? Bagaimana bisa seorang ahli tingkat itu menerima undangan dari klan Liu? Saya, pemimpin klan, berpura-pura kasihan. Ming Han dari klan Liu membantah dengan cara yang benar. Yan Suo, Anda tahu Anda memiliki sedikit pemahaman dalam mengendalikan susunan teleportasi melalui kontes dalam waktu 1 bulan, sehingga Anda berani menggunakan langkah licik seperti itu untuk memukul saya di bawah sabuk dan mencela keluarga saya. Kebenaran dari niatmu akan diketahui oleh Master Sekolah Pedang Giok yang akan menempatkanmu di tempatmu. Yan Suo hanya tertawa dengan sikap arogan dan merendahkan. Aku tidak akan berdebat denganmu di sini. Saat kepala sekolah mengetahui tentang kematian seorang anggota senior sekolah, semuanya akan diketahui. Yan Suo menatap Ming Han dengan jijik. Di permukaan Ming Han hanya mengangguk dan tersenyum karena provokasi, tetapi dalam pikirannya dia sudah membuat keputusan. Qin Yu tidak dapat disangkal adalah tamu saya yang terhormat, tetapi paman bela dirinya dan keluarga saya tidak memiliki hubungan apapun. Qin Yu, saya tidak pernah berpikir kehebatan senior klan bela diri Anda akan begitu kuat. Tidak hanya Yan Gao tetapi tuan pria itu dan beberapa rekan yang lebih kuat di atas level 7 emas abadi masing-masing jatuh ke pedang paman bela diri Anda. Satu demi satu terbunuh dengan mudah di pedang pamanmu. Ming Han tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa gembira. Tapi dia tahu satu hal, dia tidak mampu menyinggung sekolah pedang giok atau Qin Yu karena keduanya memiliki kemampuan untuk membunuh dewa emas level 7 atau 8. Dia harus menenangkan kedua kekuatan ini. Dengan pemikiran itu dia menatap ke atas ke pertarungan antara dua ahli di tahap akhir pertempuran hidup dan mati mereka. Boom! Badai menderu dari dua gelombang energi pedang yang kuat bertabrakan menciptakan dua front angin yang berlawanan dan ledakan berikutnya. Kekuatan tabrakan itu membuat kedua kombatan itu terbang keluar seperti dua tiang yang kuat, tetapi tanpa jeda dalam irama mereka masing-masing meluncur maju satu sama lain untuk putaran kedua. Proses bentrokan dan putaran ini berlangsung sebentar ketika akhirnya Heng Yu berhenti dan menyeka darah segar dari sudut mulutnya dan menatap belati di Qin Yu. Kamu sangat kuat dan teknikmu aneh. Aku tidak percaya bisa membunuhmu. Jika kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku akan membunuhmu. Qin Yu berbicara dengan suara dingin yang mematikan. Pada kenyataannya Qin Yu baru saja menguji kekuatan sebenarnya dari ahli tingkat tinggi dalam pertempuran jarak dekat untuk merasakan kekuatan yang akan dia hadapi di masa depan. Untuk melakukan ini dia mengeluarkan semua kekuatan dari 9 batu elemen suci kelas atas dengan menggunakan serangan bertenaga rendah setiap kali untuk menarik pertandingan. Tapi sekarang mereka berada di ujung jurang pertarungan. Qin Yu saat ini berada di boneka pedang abadi dengan tubuh abadi yang penting. Sampai hari ini Qin Yu belum pernah melihat sesuatu yang benar-benar bisa melukai atau merusak tubuh boneka itu sedikit pun. Itu sebabnya dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji sejauh mana pertahanan bonekanya. Namun terlepas dari tujuan ini, dalam konfrontasi jarak dekat ini bonekanya belum mengalami cacat sekecil apapun, sedangkan Heng Yu terluka parah. Luka dan luka jarang terjadi pada tubuh pria itu, tetapi secara internal Heng Yu benar-benar babak belur. Jika kamu ingin membunuhku maka bersiaplah untuk menyaksikan teknik terakhirku yang terakhir ini. Baik Anda atau saya. Sekarang haus darah dalam bentuk merah tua menyerang murid Heng Yu dengan kedua tangannya digenggam di gagang ganda pedang panjangnya. Semburan energi terang yang meledak disalurkan ke pedang. Sedetik kemudian pedang meletus ke atas seperti naga petir melolong di langit di atas, membagi dua awan dan menciptakan wilayah formasi khusus yang berisi Qin Yu dan dirinya sendiri. Waspada dengan langkah ini Qin Yu langsung bereaksi.
Berasimilasi dengan pedangnya sendiri, dia memotong jalur lebar dengan langsung bertabrakan dengan hujan es dari gelombang pedang dan menerima banyak rentetan gelombang pedang. Dia terlempar ke belakang beberapa ratus meter. Tapi meski begitu, akankah beberapa gelombang pedang menghalangi tubuh abadinya? Dengan sekejap mata dan kakinya dia mendekati Hang Yu dengan kecepatan lebih cepat. Tanpa ragu-ragu atau penyesalan dia menembus perut Hang Yu. Tendon dan otot robek secara berurutan, suara mengkhawatirkan dari pisau tumpul yang menembus bangkai terdengar di wilayah tersebut. Tangan itu langsung meraih Yuan Ying di dalam tubuh korban hanya untuk merasakan energi pedang ledakan yang memancar darinya. Saat itu ketika Yuan Ying Hang Yu dicengkeram, sebuah ledakan yang menakutkan terdengar dari telapak tangan Qin Yu sementara suara murka terdengar di benak Qin Yu. Haha, teknik utama saya adalah membakar Yuan Ying saya. Aku menolak untuk percaya bahwa kekuatan ledakan dari Yuan Ying emas abadi level 9 yang terbakar tidak akan membunuhmu. Bom ledakan telah terjadi di udara tetapi bumi di bawahnya bergetar dan gelombang kejut terus berlanjut hingga mencakup seluruh planet. Energi luar biasa yang disimpan dan terbakar dalam keabadian emas tingkat 9 menyebabkan semburan matahari menyelimuti langit planet dan pada saat itu juga kecerahannya menutupi matahari. Didorong oleh kekuatan ganas ini, Qin Yu tersapu. Ledakan dahsyat telah terjadi tepat di sebelahnya dan mengguncang dasar jiwanya membuatnya kehilangan kesadaran. Tubuh Qin Yu Lan Feng telah mengasumsikan keadaan linglung dan dalam waktu selama 10 napas tubuhnya telah jatuh cukup tinggi. Setelah itu dia bangun dan menggunakan kendali atas tubuhnya dan menghentikan penurunannya. Tubuh boneka pedang abadi ini, aku bertanya-tanya bagaimana Paman Lan bisa memperbaiki item seperti itu. Ledakan dahsyat itu sama sekali tidak merusak boneka itu. Qin Yu akhirnya pulih dari keadaan linglung dan terkejut menemukan tubuhnya tidak rusak dan tidak ada anggota tubuhnya yang hilang. Ledakan sebelumnya hanya meninggalkan rasa mati rasa di tangannya, sementara getaran darinya adalah yang paling berbahaya karena sebagian menyerang jiwanya. Tidak penting orang Hang Yu ini sekarang sudah mati. Qin Yu segera menyebarkan kekuatan spiritual abadi. Di bawah banyak harta berkilauan berserakan di dasar kota Liu Feng, tetapi baik klan Liu, klan Wang atau klan Yan tidak berani menyentuh apapun. Mereka sangat takut menyinggung Qin Yu sehingga menimbulkan kemarahan Qin Yu. Hidup mereka lebih penting daripada harta karun. Barang rampasan di bawah ini termasuk cincin interspatial Hang Yu, berbagai macam barang lainnya serta Yuan Ying dan barang-barang yang tersisa dari kematian 4 keabadian emas lainnya. Ini semua dikumpulkan oleh Qin Yu. Sangat disayangkan aku tidak bisa mendapatkan Yuan Ying Hang Yu. Pria itu adalah Golden Immortal level 9. Qin Yu menghela nafas jengkel seolah-olah sisa jarahan tidak cukup. Tidak penting, loot yang tersisa masih cukup bagus. 3 level 8 Yuan Ying abadi emas dan level 7 Yuan Ying. Dengan menerobos ke tahap lubang hitam akan berguna. Meskipun Hang Yu membakar Yuan Ying, orang itu 4 lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Saat mengumpulkan jarahan, wajah Qin Yu langsung berubah menjadi jelek. Dia telah menemukan bahwa mayat Lu Chao telah memegang di tangan pria itu manik-manik jimat transfer suara. Kekuatan orang ini adalah yang terendah namun paling cepat bereaksi. Pada awalnya dia takut menyebabkan keributan besar dan menarik masalah besar, tetapi sekarang dia tidak peduli karena identitasnya saat ini. Klan Yan, Liu dan Wang, suaranya terdengar saat dia menatap sekelompok orang agak jauh. Dia sengaja meninggikan suaranya agar didengar oleh semua orang juga. Wajah klan itu pucat pasi di mana masing-masing memiliki ekspresi putih kering. Mereka semua memiliki firasat entitas seperti itu. Membunuh dewa emas level 7 hingga 8 seperti berjalan-jalan di taman dapat dengan mudah menghancurkan keluarga mereka untuk sarapan. Qin Yu terkekeh dingin di klan lalu menghilang dari pandangan. Tawa dingin ini cukup untuk mengguncang hati para anggota klan hingga menyerah. Mereka dengan suara bulat memutuskan sejak saat itu mereka tidak mampu menyinggung sesepuh bela diri dari sekolah bela diri Qin Yu dan sekolah pedang giok. Itulah duka kekuatan lemah seperti mereka. Mereka hanya bisa bersujud di depan kekuatan yang lebih besar. Di gunung yang jauh dan tandus beberapa kilometer di bawahnya ada tumpukan kerikil dan batuan sedimen. Di antara bintik-bintik kerikil itu adalah Jade Immortal Mansion. Di dalam rumah abadi giok.
Qin Yu sudah kembali ke tubuhnya sendiri dan sedang duduk dengan posisi bersila di depan air mancur yang sama, tetapi dengan Yuanying tingkat 1 emas abadi melayang di depan sedikit di bawah ketinggian mata. Beberapa saat kemudian mulutnya terbuka dan dari mulutnya keluar lidah api biru. Setelah mencapai tingkat menengah dari tahap bintang gelap, api ungu surgawi asli telah menjadi api langit biru yang ditingkatkan. Lidah ketenaran biru ini membungkus Yuanying utusan tua Huaiyan. Di bawah panas terus-menerus dari api langit biru, Yuanying itu meleleh dan dimurnikan menjadi cairan emas. Gluk seperti meminum air dari sebuah oasis. Qin Yu menarik dan meminum cairan emas tersebut, kemudian dia segera menutup matanya dan menjernihkan pikirannya dan melanjutkan meditasinya. Di dalam wilayah dantian wilayah beberapa sentimeter di bawah kerah, tetesan cairan emas itu terkikis setetes demi setetes cairan emas saat bintang gelap merahnya menyerap ramuan itu. Volume bintang tidak berkurang tetapi warna bintang menjadi gelap. Masih belum cukup, dia tidak bisa mendeteksi perasaan luar biasa dari terobosan yang akan segera terjadi. Jadi dia langsung menarik Yuanying lainnya yang dulunya milik utusan iblis Du Zongjun. Di bawah lidah api langit biru, Yuanying itu berubah menjadi tetesan merah keemasan. Meneguk tetesan berikutnya ditelan utuh, sekali lagi cairan memasuki dantian di dalam tubuhnya dan diserap, hanya kali ini tingkat penyerapannya jauh lebih tinggi. Yuanying iblis Du Zongjun langsung dikonsumsi oleh bintang gelap yang volumenya meningkat dengan perkalian yang signifikan sementara warnanya hampir hitam. Sepanjang permukaan bintang gelap miliknya mulai membelah dan berubah. Untuk mempercepat proses ini, Qin Yu menarik ketiga Yuanying dari utusan naga Ao Feng lalu menghaluskannya dan meminum cairan emas sekali lagi. Hasil selanjutnya adalah bintang gelap bertambah besar ukurannya dengan perkalian lain, meskipun bintang itu masih kecil di alam semesta tanpa batas di dalam dantiannya. Dengan energi paling murni dari 3 Yuanying, keabadian emas gemerisik dan perubahan pada bintang gelap dipercepat secara signifikan. Tidak bisa mengkonsumsi Yuanying lagi. Dia merasakan energi luar biasa meletus dari bintang gelap mengancam untuk membanjiri kendali jiwanya sehingga dia tidak berani memoles Yuanying lagi. Krak! Balok ionik seperti luka terbuka menutupi permukaan bintang dan tiba-tiba bintang itu runtuh ke dalam 1/10 dari ukuran aslinya. Sekarang bintang itu benar-benar hitam, lebih dalam dari malam yang paling gelap. Cahaya pijar dan tidak menyenangkan bersinar dari dalam seperti mutiara kejahatan. Setelah sekian lama transformasi itu berhenti. Dia membuka matanya dan dari dalam sedikit senyuman terlihat, bahkan bibirnya melengkung menjadi senyuman alami. Dia tahu dia akhirnya mencapai tahap akhir bintang gelap. Dia kemudian tertawa, haha, sekarang aku harus memiliki kekuatan untuk membuka dunia lapisan kedua dari Atlas kan. Pada saat itu juga dia merasakan kekuatan bintang gelapnya saat ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada panggung bintang gelap tengah sebelumnya. Mengingat seberapa dekat dia untuk membuka lapisan kedua terakhir kali, dia sekarang seharusnya bisa membukanya tanpa kesulitan. Oh, aku bertanya-tanya berapa banyak Raja Iblis yang akan ada di dunia lapisan kedua Atlasku dan berapa banyak Raja Iblis level 9. Jantungnya berdebar kencang saat dia membayangkan memegang pasukan kecil Raja Iblis tingkat puncak elit yang mematuhi keinginannya. Tanpa basa-basi dia menahan kegembiraannya dan langsung memasuki Atlas untuk melanjutkan dengan membuka dunia lapisan kedua dari Atlas. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.